Shalom Aleichem. Sabda Kristus hari ini dari Markus 15 ayat pertama. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian memperhatikan dengan teliti apa yang dicatat dalam Markus 15 ayat pertama. Di situ disertakan kalimat begini, sudah bulat mupakatnya. Siapa yang bulat mupakatnya? Ternyata yang bulat mupakatnya adalah imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama ini adalah orang-orang penting. Orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam memutuskan hukum bangsa Yahudi. Orang-orang yang sangat paham kitab suci dan kitab para nabi juga. Orang-orang yang dipandang mempunyai kehidupan saleh dan suci yang tidak mungkin bisa disamai oleh masyarakat biasa. Tetapi mengapa justru mereka sudah bulat mupakatnya? Tentang apa dan siapakah yang membuat mereka sudah bulat mupakatnya? Kita menemukannya masih di ayat yang pertama yang ditulis begini. Mereka, yaitu yang disebutkan tadi, imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, seluruh mahkamah agama ini membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ternyata sudah bulat mupakatnya itu tentang Yesus. Bulat mupakat untuk membawa Yesus kepada Pilatus agar diadili dan dijatuhi hukuman mati. Sebab hanya Pilatuslah yang dapat memutuskan hukuman mati sebagai wakil pemerintah Roma yang menjajah bangsa Israel waktu itu. Sementara itu, kalau dibandingkan menurut catatan Matius 27 ayat 1, bulat mupakatnya itu adalah mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Sementara mereka sendiri tidak punya wewenang untuk menghukum mati. Karena itu dibawalah Yesus kepada Pilatus. Imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama menuduh Yesus menghujat Allah. Namun karena alasan menghujat Allah tidak dapat menjadi dasar hukuman mati, maka sekarang dipakailah alasan yang berakibat penggulingan kekuasaan kaisar, yaitu pengakuan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Itulah sebabnya Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Saudara-saudara, memang dalam Injil Markus ini Yesus yang adalah putra Allah digambarkan sebagai seorang hamba yang terus melayani. Namun sebenarnya apa yang sudah mereka bulat mupakatkan bukanlah ditujukan kepada hamba manusia biasa, tapi ditujukan langsung kepada putra Allah sendiri. Bukanlah Tuhan Yesus yang menghujat Allah, tapi justru pemimpin-pemimpin agama yang sangat paham kitab suci itulah yang sedang berlaku sewenang-wenang kepada Allah sendiri dengan cara sudah bulat mupakatnya, walau belum ada persidangan secara resmi. Keputusan untuk membunuh atau menghukum mati Yesus sudah mereka buat terlebih dahulu, sehingga persidangan demi persidangan hanyalah sandiwara. Kejahatan tingkat tinggi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama dipertontonkan secara langsung di depan Sang Putra Allah. Sementara itu, bagi Pilatus, pertimbangannya bukan soal hukum agama, tapi pada aspek politik. Yesus pun menjawab Pilatus dengan singkat dan membalikkan pada Pilatus sendiri dengan mengatakan, "Engkau sendiri mengatakannya." Secara harfiah arti jawaban Yesus, "Engkau mengatakan bahwa akulah dia." Hal ini merupakan ungkapan peneguhan Ibrani atau suatu cara yang samar untuk menjawab yang menyiratkan engkau berkata begitu, tapi menyiratkan bahwa aku adalah raja dari segala raja yang berbeda.
Hanya Pilatus yang mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Namun dikatakan ketika banyak tuduhan lagi yang dialamatkan kepada Yesus yang berasal dari imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama, Tuhan Yesus tidak menjawab sama sekali. Mengapa? Sebab mereka sudah bulat mupakatnya untuk membunuh Yesus. Allah telah menetapkan Yesus harus mati untuk menggantikan hukuman dosa umatnya. Sebagai seorang hamba, Tuhan Yesus tidak memberontak. Ia taat kepada Bapaknya, bukan takut kepada imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama, walau sama-sama harus menghadapi kematian. Sebagaimana Yesus yang adalah hamba sekaligus putra Allah, dia tunduk pada kehendak Bapaknya, walau harus menghadapi kematian dan tidak takut permupakatan bulat pemimpin jahat, sekalipun sama-sama menghadapi kematian. Marilah kita menundukkan diri kepada Allah dan menaatinya. Jangan takut manusia, takutlah kepada Allah. Selamat ulang tahun Ibu Fang Piwa dan Azaria Dwi Pristiwanto, putra Maria Dian, cucunya Bu Pris. Doa untukmu saya japri. Terima kasih, Tuhan memberkati.